Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar Sobat Imajiner? Oke, semoga Anda semua baik kondisinya. Maksudnya ya selalu sehat, kemudian bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga Anda, juga orang-orang di sekitar Anda. Ya, lewat perjumpaan kali ini, Imajiner akan mencoba membawa Anda pada satu nuansa di mana nuansa ini memang dilakukan oleh sebagian orang ketika mungkin ingin bisa lebih fresh, ingin mengembangkan imajinasi dalam menggali inspirasi lewat ya menikmati sajian minuman yang namanya kopi. Ya mungkin Anda yang usianya di atas setengah abad masih mengenal ya satu lagu koleksi dari duetnya Titik Sandora dan Muhsin yang kalau dipetik di refrennya berbunyi begini. Marilah bersama gembira, janganlah ngelamun sendiri, minumlah kopi secangkir, lupakan nasib sial di dunia. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Ya, kita juga akan ngobrol tentang masalah kopi yang konon ini memang menjadi komoditas andalan sejak zaman penjajahan, karena memang bibit kopi atau asal tanaman kopi dari luar Indonesia dibawa ke Indonesia, kemudian dikembangkan di Indonesia, akhirnya menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh para penjajah, diangkut untuk dijual. Dan ternyata pernah terjadi juga bahwa kita selaku yang ya berkiprah membudidayakan sehingga mendapatkan hasil kopi yang kualitasnya relatif bagus, konon dibatasi untuk bisa menikmati hasil dari budidaya kopi itu sendiri. Maksudnya dibatasi, konon ada juga katanya dilarang kedai-kedai di mana orang bisa berkesempatan ngumpul di situ, nongkrong bareng, menikmati kopi bersama. Itu ada di sebagian daerah yang dilarang oleh penjajah. Ya ternyata setelah dicari-cari alasannya, ya karena ketika di kedai orang pada berkumpul minum kopi, nah disitulah terbuka satu pemikiran, kemudian saling tukar pikiran, akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran cerdas yang akhirnya bisa jadi itu akan timbul ya perlawanan terhadap penjajah gitu ya. Oke, kita simak saja obrolan berikut ini. Perburuan kopinya saya lihat di berbagai status jenengan sudah cukup panjang ya. Sampai di mana nih? Ya gitu, maksudnya kan ya sebetulnya dorongan secara pribadi sih ketika melihat fenomena bahwa sekarang kok kayak semacam demam kopi ya, dari dalam artian kan semacam ini, di mana-mana ya muncul untuk kafe-kafe yang menjajakan minuman khusus minuman kopi itu muncul di mana-mana. Booming ya. Kayaknya ya. Booming. Saya tidak tahu apakah itu hanya di sekitar kita saja di daerah Pekalongan, Batan, atau memang sedang menyeluruh. Cari nanti yang sudah melanglang mana-mana jenengan. Saya kira ya merata lah di mana-mana. Maksudnya merata itu dalam artian tidak hanya misalnya di lingkungan kita Pekalongan saja ya. Di tempat-tempat lain juga ada peningkatan lah untuk Tren ya, itu ya berarti ya. Menjadi semacam tren. Unik itu. Saya melihat ya, tidak tahu artinya ini benar apa salah. Ada dua hal komoditi yang saat ini justru pada saat pandemi itu booming. Satu jual bunga, itu bunga, dan kedua kopi. Iya. Bener ya? Betul. Makanya ketika saya mencoba untuk mendekat pada produsen-produsen atau terutama daerah-daerah yang penghasil utama kopi itu, ini ketika muncul masa booming semacam ini, nantinya supply atau pemenuhan kebutuhan itu bisa terpenuhi apa enggak gitu lah. Saya sempat khawatir dengan produk ya, ternyata ketika sampai di kawasan Temanggung, apalagi dengar informasi dari teman-teman di Jawa Timur,
ternyata kalau kita Hatta itu naik sekian ratus% untuk penikmat kopi sebagai tambahan penikmat artinya naik kopi baru itu masih sangat bisa dipenuhi dengan produksinya itu tidak akan terjadi kekosongan produk atau kelangkaan itu tidak. Kelihatannya seperti itu. Cuma pertanyaan saya begini, kok bisanya ya baru-baru saja muncul, pada sejarah kopi itu menurut saya di Jawa lah kita di tempat kita itu kan udah lama. Kenapa tidak dulu penikmat kopi lebih banyak gitu? Ada kisahnya nggak? Ya, jadi kalau kita sepintas memahami sejarah kan di antara yang menjadi produk pertanian andalan atau perkebunan andalan di Indonesia kan, walaupun bibitnya mungkin tidak asli dari Indonesia kan, semacam akhirnya menjadi perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan karet, walaupun aslinya kan tidak sebagai tanaman Indonesia. Ya karena itu yang kelola Belanda. Iya, kemudian kan menjadi komoditas andalan dari katakanlah kita sebagai tanah jajan kan, komoditas andalannya kan diarahkan ke situ. Nah, ketika kita akhirnya berkedudukan sebagai produsen, kita sendiri yang punya daerah dan juga berstatus sebagai produsen itu sendiri, ternyata juga belum sempat dalam posisi penikmat sebenarnya tahu tentang kualitas dari komoditas tadi. Kok isanya telat ya, artinya kita bicara soal kuliner ya sebenarnya itu kan bukan hak siapa, hak setiap orang yang menikmat kopi, penikmat apapun. Mungkin ada hal celah di situ yang ada semacam kebijakan dari pada saat itu penjajah Belanda dan sebagainya mungkin. Iya, pemikiran Belanda kan ini jelas. Kalau di kawasan negara yang sudah maju, katakanlah Eropa yang kita tahu sendiri bahwa penjajah kita juga kebanyakan dari Eropa kan tahu bahwa komunitas itu punya kualitas bagus, manfaat bagus, sehingga bagaimana itu bisa dihasilkan, punya daerah jajahan, bagaimana dari jajahan itu bisa menghasilkan, komoditasnya ditarik ke sana. Lah kita yang mengusahakan dan berkedudukan sebagai produsen sendiri tidak bisa memanfaatkan hasil itu kan. Padahal saya sudah tahu komoditas itu sangat punya nilai ekonomis, juga nilai-nilai lain yang cukup smart gitu ya. Smart, katakanlah kalau sekarang orang mengatakan kan secangkir kopi sebagai sumber inspirasi, itu kan seperti itu. Jadi bahkan mencerdaskan juga itu kopi itu ya. Kata orang-orang yang kopi mania kan sejarah dulu pernah muncul, terutama di Aceh itu, walaupun di sana juga ditanam kopi, penghasil kopi, tapi ada larangan untuk kedai-kedai itu menjajakan kopi. Itu ya. Karena kalau kedai menjajakan kopi, di situ sama-sama orang nongkrong, saling bertemu, menikmati kopi, akhirnya kan muncul pemikiran inspirasi. Iya. Jadi takutkan inspirasi untuk melawan penjajahan. Makanya ada semacam heroik juga ya. Konon ada semacam larangan kedai kopi. Oh gitu soal kopi itu. Tapi kok kalau gitu beda ya, artinya satu sisi komoditas kita waktu itu kan ya sejak lama itu kopi dan juga cengkeh ya. Ya. Artinya berbanding terbalik ya. Kalau kopi umpamanya ada larangan untuk menjadikan konsumsi masyarakat lah. Tapi kalau rokok kan berbalik malah. Artinya sejak awal itu rakyat biasa itu yang merokok pada saat itu kan. Iya. Artinya dibebaskan. Padahal mungkin komoditi yang kurang menarik rokok bagi dunia Eropa gitu umpamanya. Ya sebetulnya sama menarik juga ya. Kan ada juga kan pasar tembakau Indonesia di Bremen, di Jerman itu kan kan ada. Cuman barangkali katakan kalau sampai muncul pameo kopi sumber inspirasi itu kan nggak ada di tembakau mungkin ya. Tapi ya padahal sama juga ya. Kalau orang yang bisa berkarya ya biar Kepulauan Asap juga bisa mengembangkan inspirasi gitu kan. Justru itu kadang-kadang kan orang penikmat kopi sejati itu ada 3 hal. Ini yang dipakai oleh dulu orang-orang para filsuf dulu itu. Kopi, rokok, dan baca buku.
gitu kan? Iya. Itu dulu. Dan banyak kan terkenal itu para sastrawan dan seniman-seniman itu kan. Cuma dalam persoalan peradaban itu akan teruji betul apa enggak kan jadi persoalan. Apakah benar orang yang tidak merokok atau tidak ngopi tidak bisa membuat inspirasi kan logikanya? Saya kira ya mungkin Tidak bisa begitu logikanya ya. logikanya tidak seperti itu, cuman karena ada hal-hal yang spesifik dari yang dinikmati itu sehingga itu lebih mendorong dan memotivasi, bisa jadi kan seperti itu. Bisa jadi sambil menikmati sesuatu yang disukai kan bisa jadi akhirnya perasaan kan senang karena menikmati sesuatu yang disukai, sehingga Ya, apa yang muncul itu juga pemikiran-pemikiran yang betul. Ya. yang jauh lebih cemerlang lah gitu, seperti itu. Ya saya kira soal inspirasi itu memang bisa saja kan, pemancing yang suka mancing juga akan menunjukkan inspirasi. Cuma yang tadi menurut saya yang tadi keterangan dengan itu salah satunya adalah kebijakan penjajah yang seperti itu ya, katakan kita direm tidak boleh ngopi karena pada fakta Enggak. Kalau secara orang per orang sendiri-sendiri ya, mungkin bukan tidak, cuman kebijakan ya. ketika kumpul bersama-sama ngopi bareng itu kan akhirnya membahayakan lah. Jadi tidak hanya pemikirannya, ngumpulnya saja. Ngumpulnya itu yang jadi masalah bukan soal Iya. kopinya kan, Iya. tapi ngumpulnya itu. Tapi ini sebenarnya bukan penjajahan sih. Kalau penjajah itu kan mungkin tidak ada orang saya jajah, saya jahat kan nggak ada. Mereka hanya ingin mempertahankan kekuasaan. Sobat Imajiner, sementara sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga berkenan adanya dan insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.